Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau ngepresentasiin tentang making decision in management. Saya Muhammad Nofal Arsalan. Saya Muhammad Ramadan Al-Aziz. Saya Gisa Kusmaya Diningrat. Yang pertama untuk pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making merupakan pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Kedua, ada dasar pengambilan keputusan. Menurut Terry, pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang umumnya didasari hal sebagai berikut. Yang pertama, ada intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi adalah atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua, ada pengalaman. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Yang ketiga, ada fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Terus yang keempat, ada wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang, sifat rutin, dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Yang terakhir, ada rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Yang ketiga, ada faktor pengambilan keputusan. Menurut Syamsi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada keadaan internal. Keputusan yang memerlukan biaya, tetapi keadaan yang tidak mendukung akan mengurangi kualitas dari keputusan tersebut. Yang kedua, ada keadaan ekstern. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan lingkungan luar, keadaan atau lingkungan di luar dapat berupa ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lainnya. Keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Terakhir ada gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan adalah bagaimana seseorang merespon dan cara seseorang bereaksi terhadap situasi yang menghadapinya. Gaya rasional ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Para pembuat keputusan rasional menerima tanggung jawab untuk pilihan yang berasal dari internet, locus of control, dan aktif, disengaja, dan logis. Intuitif atau intuisi. Gaya intuisi ditandai dengan ketergantungan pada pengalaman batin, fantasi, yang kecenderungan untuk memutuskan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Dependen atau dependen. Gaya pengambilan keputusan dependen menolak tanggung jawab atas pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab pada orang lain, umumnya figur otoritas. Indecisiveness atau keraguan. Gaya pengambilan keputusan indecisiveness, keraguan, kecenderungan menghindari situasi pengambilan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Tadi adalah penjelasan dari decision making and management. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.